Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ayo, hari ini ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan list absen yang silakan list nama kalian di absen di grup WhatsApp ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Ada yang ingat? Oh, nggak ada ya. Nah, pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang akhlak terpuji. Nah, bagaimanakah akhlak terpuji itu dan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya ada yang tahu malaikat itu apa? Atau misalkan nama-namanya gitu. Kalau misalkan kalian ada yang pernah mengaji di TPA gitu misalnya. Nah, kalau misalkan kalian tahu, kira-kira malaikat itu ada berapa ya? Iya, malaikat itu ada 10 anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum ibu menjelaskan tentang apa itu malaikat, nah, ibu akan menjelaskan pengertian malaikat terlebih dahulu. Nah, di sini malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Nah, kalau anak-anak ketahui, yang dinamakan malaikat itu adalah utusan Allah, yang mana Allah mewahyukan, Allah menurunkan wahyu melalui malaikat, dan malaikat itu dinamakan utusan. Nah, malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Wujud malaikat yaitu gaib, artinya tidak dapat diraba, dilihat, ataupun dirasakan. Nah, kalau anak-anak ketahui, kalau anak-anak mau mencari tahu, malaikat itu bentuknya seperti apa ya, Bu? Nah, ini Ibu jelaskan lagi ya. Malaikat itu gaib. Nah, jadi kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa juga merasakan. Dan kita tidak bisa melihat oleh panca indera. Nah, malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat juga tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, sama kayak ibu dan kalian ini. Nah, mereka itu tidak beda, maksud ibu beda sama kita dan kalian. Kalau mereka itu tidak berjenis kelamin, dan kalau kita ini berjenis kelamin, dan kalau ibu ini perempuan. Misalkan kalau kalian kan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, malaikat tapi memiliki akal dan tidak memiliki hawa nafsu. Nah, meskipun malaikat tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa kita rasakan, tetapi malaikat itu juga memiliki akal, sama seperti kita. Kita juga memiliki akal, namun bedanya malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, beda dengan kita. Contoh saja ya, kalau misalkan kita mau makan nasi goreng, kita mau makan mie, kita mau minum jus, nah itu dinamakan hawa nafsu. Sedangkan malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, jadi mereka tidak ingin makan atau apapun. Nah, malaikat juga itu tidak makan dan tidak minum.
Jadi mereka itu makanya tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, itu penjelasan tentang malaikat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tidak ada ya. Nah, selanjutnya jumlah malaikat itu banyak sekali. Tadi Ibu sudah tanya di awal ya, malaikat yang kalian ketahui ada berapa? Nah, rata-rata yang bilang ada yang 10. Iya, benar sekali. Tapi sebenarnya malaikat itu ada banyak. Namun yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ada yang tahu apa saja nama-namanya? Nah, yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, seperti yang ada di belakang Ibu ini ada papan nama malaikat. Ini ada nama-nama malaikat. Ini sudah Ibu urutkan ya. Malaikat yang pertama sampai malaikat yang nomor 1 dan nomor 10. Nah, kalau kalian ketahui, malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, misalnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Contohnya, menurut Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada kita. Menyampaikan wahyu itu berbentuk kayak misalnya Al-Quran atau kitab. Nah, itu Allah menyampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril. Nah, selanjutnya ada malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki. Yang mana malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki. Nah, kita memiliki rezeki ini, Allah menurunkan rezeki melalui malaikat Mikail. Nah, maka dari itu malaikat Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Nah, apa itu sangkakala? Sangkakala itu adalah trompet, yang mana trompet itu dibunyikan ketika di hari kiamat nanti. Jadi kalau misalkan malaikat Israfil sudah meniup trompet, nah berarti itu tandanya sudah hancurlah dunia ini, kiamat. Nah, terus ada yang keempat, ada malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa. Apa itu, Bu, mencabut nyawa? Nah, mencabut nyawa itu kayak ibaratnya kita ini kan hidup. Nah, terus dan malaikat Israel ini yang mencabut nyawa kita gitu. Nah, kalau jadi malaikat Israel ini yang bertugas mencabut nyawa. Nah, dan kalau misalkan malaikat Israel ini sudah datang di hadapan kita, maka habislah riwayat kita dan kita sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, malaikat Israel inilah yang mencabut nyawanya. Terus selanjutnya ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar ini adalah malaikat yang bertugas bertanya di dalam kubur. Nah, sebenarnya malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya sama saja, bertanya di dalam kubur. Nah, selanjutnya ada malaikat Raqib. Raqib ini adalah mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib ini bertugas mencatat amal baik manusia, yang mana ketika anak-anak sekalian berbuat baik, misalnya bersedekah, membuang sampah pada tempatnya, nah itu amal baik manusia, itu amal baik kita dicatat dengan malaikat Raqib. Sedangkan selanjutnya itu ada malaikat Atid. Sebaliknya, malaikat Atid bertugas
mencatat amal buruk manusia. Contohnya misalkan kita lalai dengan sholat, anak-anaknya lalai dengan sholat, tidak membayar zakat, kita mencuri, kita zalim dengan orang, kita berbuat jahat dengan orang. Nah, maka perbuatan kita itu semuanya dicatat oleh malaikat atid. Nah, maka dari itu anak-anak, kalian tidak boleh berbuat jahat ya kalau misalkan kalian tidak mau dicatat oleh malaikat atid. Nah, selanjutnya ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, yang mana malaikat inilah kalau misalkan kita masuk neraka, nauzubillah min dzalik, nah maka yang bertugas untuk menjaganya adalah malaikat Malik. Nah, anak-anak, maka dari itu kalau misalkan kita harus perbanyak amal ibadah kita biar kita tidak sampai nauzubillah min dzalik untuk sampai masuk di neraka. Nanti kita kalau misalkan masuk di neraka, kalian bakal bertemu dengan malaikat Malik. Nauzubillah min dzalik. Apakah kalian mau? Enggak, ya sama, ibu juga enggak mau. Nah, maka dari itu kita harus banyak-banyak berbuat amal baik biar kita dicatat oleh malaikat Raqib. Iya. Terus selanjutnya yang terakhir ada malaikat Ridwan, yang mana tugasnya menjaga pintu surga. Nah, kalau kalian ketahui surga itu ada banyak sekali. Salah satunya ada surga Firdaus. Nah, kalau misal dan surga itu berbagai macam kedudukan. Ibaratnya tingkatan-tingkatan. Misalkan orang yang rajin sedekah, orang yang rajin memberi makan anak yatim, orang yang rajin sholat, orang yang taat ibadah. Nah, itu tempatnya berbeda-beda dengan jadi tempat surga itu tidak hanya satu ya, murid-murid, anak-anak. Nah, maka tempat surga itu ada macam-macam. Jadi kalau misalkan kalian rajin sedekah, rajin sholat, nah itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya ada hikmah untuk beriman kepada malaikat. Nah, di sini ada 6. Yang mana yang pertama, kita harus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, hikmahnya ketika kita beriman kepada malaikat, maka dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contohnya kita rajin sholat, kita rajin ibadah. Nah, terus yang kedua, dapat menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi menambah semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, karena ada malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi, mencatat segala amal manusia. Nah, kan tadi udah dijelaskan macam-macam nama malaikat dan tugasnya. Nah, yang hikmah beriman kepada malaikat yang kedua ini menambah semangat untuk berbuat kebaikan. Jadi kita lebih banyak bersedekah dan menjauhi kemaksiatan. Contohnya mencuri. Nah, karena apa? Karena kita takut kalau misalkan ada malaikat yang mengawasi dan yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, apa tadi malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk? Yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, malaikat Raqib ini ialah yang bertugas mencatat dan mengawasi
amal baik kita. Sedangkan kalau malaikat atid yang mengawasi dan yang bertugas mencatat amal buruk kita. Nah, hikmah beriman kepada malaikat yang ketiga yaitu sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Nah, jadi kita bisa mempraktekkan ketaatannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedisiplinannya malaikat. Jadi hikmahnya tuh kita bisa disiplin, kita bisa taat, dan kita bisa mempraktekkan bagaimana sih ya meskipun kita nih tidak bisa kedudukannya tidak sama dengan malaikat, itu sangat jauh ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh menyamakan kedudukan kita dengan malaikat. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Nah, maka dari itu ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti apa, kekuatan Allah seperti apa, sehingga membuat kita tuh semakin taat dan patuh kepadanya dan tunduk gitu kalau misalkan. Jadi barang kita semakin mencari amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berbuat baik, semakin kita rajin ibadah, rajin sholat. Nah, terus yang kelima yaitu mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Nah, ketika kita beriman kepada malaikat, kita akan mengenal bagaimana rasa kasih sayang dan lindungan Allah kepada malaikatnya. Jadi kalau misalkan kita beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah, nah beriman kepada malaikat, kita akan merasa dilindungi dan merasa memiliki kasih sayang karena kita beriman kepada malaikat, dan sehingga kita bersyukur dapat beriman kepada malaikat. Nah, dan hikmah yang terakhir yaitu terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, setelah itu ketika kita beriman kepada malaikat, kita insya Allah kita akan terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Jadi kita memang harus percaya kalau misalkan Allah itu ada dan kita tidak pula sesat dan juga disesatkan. Nah, itu ada 6 tadi hikmah dari beriman kepada malaikat. Nah, selanjutnya kita berdiskusi ya. Nah, kita berdiskusi. Ibu akan membuat kalian beberapa kelompok. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, malaikat Jibril tadi tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya, tugasnya malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu. Sedangkan malaikat Mikail apa tadi? Membagi rezeki. Ya benar, membagi rezeki. Dan terus yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ya benar sekali. Terus yang keempat, malaikat Israel apa itu tugasnya? Mencabut nyawa. Iya benar sekali, tugasnya mencabut nyawa. Sedangkan malaikat Munkar dan Nakir apa itu tugasnya? Nah, tugasnya malaikat Munkar dan Nakir ini adalah menanyakan di alam kubur. Nah, yang ketujuh ada malaikat Raqib. Apa tugasnya tadi? Nah, tugasnya malaikat Raqib ini mencatat amal baik, dan malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, selanjutnya malaikat Malik.
Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Sedangkan malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Iya, benar sekali. Nah, sudah kan kalian sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini? Kalau misalkan sudah dapat dipahami, nah hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, yang mana tugasnya itu adalah silahkan kalian sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, dapat dipahami. Nah, kalau misalkan sudah dapat dipahami, mungkin Ibu selesaikan, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Malaikat adalah malaikat yang terbuat dari nur ataupun cahaya. Sedangkan malaikat itu adalah utusan Allah, yang mana Allah menurunkan utusan-utusannya untuk kita imani, atau misalkan kita wajib beriman kepada malaikat. Nah, nama-nama malaikat tadi ada 10, yang mana ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, dan juga tadi ada beberapa hikmah ketika kita mengimani malaikat itu ada 6. Yang mana ketika kita beriman dengan malaikat, maka kita akan mendapatkan hikmahnya, di mana kita dapat menambah ketaatan dan menambahkan rasa syukur, dan kita tidak sesat dan pula disesatkan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan mengucap basmalah. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.